سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Para orang tua, segenap tokoh masyarakat yang saya muliakan, khusus bil khusus Ketua DKM dan yang mewakilinya berserta pengurus yang saya hormati, hadirin jemaah Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Ikhlas yang insya Allah selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita memulai taklim kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, sekaligus kita kirimkan untuk pengarang kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan dari Fatihah yang kita baca, Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisur rabi'u wal arba'un fi zikri wa tauhidi. Pengajian yang ke-44 atau majelis yang ke-44, yaitu fi zikri wa tauhidi, di dalam menjelaskan tentang zikir dan tauhid. Jadi zikir dan tauhid. Zikir itu asal kata zakaro yang artinya ingat. Jadi kalau orang berzikir itu berarti orang yang lagi ingat sama Allah. Makanya kalau berzikir ada zikir zahar, ada zikir khofi. Zahar itu keras ya Pak ya, orang lain bisa dengar. Khofi itu lembut, halus lah ya Pak ya. Jadi berzikir itu orang yang ingat kepada Allah. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan ngaji tentang zikir wa tauhidi dan tentang tauhid. Jadi kalau orang berzikir itu enggak lepas dari tauhid. Kenapa bisa begitu? Karena satu, ketika orang berzikir secara umum mentauhidkan Allah. Rasulullah menyatakan, Abdullu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Abdullu ma qultu, ucapan yang paling utama yang aku ucapkan, ucapan yang paling afdol yang aku ucapkan, kata Nabi, ana wa nabiyuna, yang aku ucapkan dan para nabi-nabi, min qabli, sebelum aku, kata Rasulullah. Ucapan yang paling bagus yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Itu zikir bukan namanya? Zikir ya Pak ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kalau orang berzikir itu, kalau mimpin, terutama yang mimpin,
terlalu cepat jangan ya Pak ya, kelamaan juga jangan, sedang-sedang aja kita mah. Nah, jadi kalau zikir kecepatan, ada zikir cepat banget, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada ya Pak ya. Ada yang lama banget juga ngantuk gitu, la ilaha illallah, tidur semua bisa itu ya Pak ya. Yang enak mah kita sedang-sedang aja. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah kamu kepada Allah zikron kasiro, dengan ingat yang banyak, banyak-banyak ingat Allah. Perintah Allah sama orang beriman, uzkurullaha zikron kasiro, ingatlah kepada Allah dengan yang banyak. Kita ini dari pagi sampai sore ya Pak ya, kalau sama motor ingat, sama mobil ingat, sama rumah ingat itu ya Pak ya, sama duit ingat gitu. Tapi sama Allah dari pagi sampai sore jarang yang ingat terus-terus ya Pak ya, jarang. Makanya ini pelajaran buat kita agar kita selalu ingat sama Allah, zikron kasiro wasabbihuhu bukrata wa asila, dan kau bertasbihlah bukrata wa asila, yaitu di waktu pagi dan petang. Jadi pagi sore kita kudu ingat sama Allah ya Pak ya, kudu ingat sama Allah. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah yang akan memberikan kepada kamu birrahmah, dengan rahmatnya. Jadi Allah bakal ngasih rahmatnya sama kita kalau kita banyak berzikir kepada Allah gitu ya. Paling minim habis sholat fardu, subhanallah 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 33, alhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33, ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Syukur bisa bareng-bareng. Kalau bareng-bareng, yang belum lancar bisa jadi lancar, yang belum bisa bisa jadi bisa ya Pak ya. Bapak hadirin yang udah bisa jadi lebih lancar lagi gitu, jadi enak gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya juga punya majelis zikir di tiap bulan pertama. Kayak besok nih malam Senin tuh penuh Pak. Awalnya apa tuh sedikit, ada paling 7 orang, terus lagi naik 10, 15 sampai 70, sampai 80, sampai ibu-ibu pada ikut zikir. Tapi nggak sampai malam, cukup setengah 10 selesai gitu. Karena ada orang kadang-kadang, maaf ini saya sedikit agak ganjel gitu, zikir tapi pulangnya jam 2, ada perempuan kan, itu kurang pas ya Pak ya. Bukan zikirnya jelek, enggak, zikirnya mau bagus, cuman penempatannya kurang pas gitu. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Walladzi yusalli alaikum birrahmah, dia Allah yang akan memberikan rahmat kepada kamu, wa malaikatuhu bil istighfar, dan para malaikat-malaikatnya Allah bil istighfar, mohon ampun lakum bagi kamu. Jadi kalau orang yang selalu berzikir itu, para malaikat pada senang Pak. Bahkan mereka wahum yastaghfiruna lahum, mereka minta ampun untuk orang-orang yang
berzikir tuh, tenang hatinya. Kalau ingat Allah tuh tenang ya Pak ya. Wa kana bil mu'minina rahima, wa kana dan adalah bil mu'minina rahima, orang-orang yang beriman itu saling kasih sayang. Jadi Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang beriman sama orang beriman itu yang dilihat bukan sukunya, yang dilihat bukan warna kulitnya, ya Pak ya. Dia persaudaraannya, keimanannya. Coba Bapak lihat kalau di Mekah itu ada orang hitam, orang putih kayak kita kulitnya, tapi mereka semua bersahabat. Mereka semuanya bersaudara. Bahkan kalau kita makan gak ada air dikasih sama dia, ya Pak ya. Bahkan kalau kita tawaf kesempitan dikasih jalan sama dia. Kenapa? Apa yang membuat seperti itu? Ini yang disebut wa kana bil mu'minina rahima. Orang beriman itu saling sayang. Makanya kalau ada orang Islam sama orang Islam cekcok aja gitu, berantem aja, nggak pernah akur aja, itu tanda imannya seseorang belum sempurna, ya Pak ya, belum sempurna. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, min zulumatil kufri wal ma'siyah ila nuril iman wa ta'ah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fazkuruni azkurukum, berzikirlah kamu kepada aku, ai bi ta'ah, dengan taat kepada aku. Jadi kalau orang yang taat sama Allah itu dia juga ingat sama Allah Pak. Orang yang sholat dia lagi ingat sama Allah. Orang yang puasa kan taat itu namanya. Nah, itu dia juga lagi ingat sama Allah. Ini tafsiran zikir luas ini. Azkurukum, maka aku akan ingat kepada engkau. Jadi orang yang ingat Allah, Allah akan ingat sama dia. Makanya kita kudu banyak-banyak berzikir tuh. Karena ada kalau kondangan dikasih tasbih 33, ya Pak ya, yang kecil jumlahnya 33. Nah itu jangan dikantongin doang Pak, ya Pak ya. Kadang-kadang pulang kondangan digini-giniin. Padahal itu kalau kita lagi sore-sore habis sholat asar sambil ngiatin burung, ya Pak ya, nggak apa-apa tasbihnya diputer, amalia tambahan namanya, ya Pak ya. Subhanallah, 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 subhanallah gitu. Saya ingat banget waktu itu saya punya sahabat almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abu Arif. Beliau punya pondok pesantren namanya pesantren ini di Cilengsi. Lupa saya namanya ya. Saya pernah ceramah di pesantren beliau. Beliau itu torikot dari Tasikmalaya Abah Anom gitu ya Pak ya. Kalau torikot kan pasti identik sama zikir ya Pak. Saya tanya sama beliau lagi masih hidup waktu itu, saya ke rumahnya pakai mobil Espas. Saya tanya, Ji gitu, yang namanya kita teman sekelas gitu, Ji, ente bisa zikir begini bagaimana jalannya? Kata saya, bagaimana Ji ente jalannya kok bisa zikir kayak begitu gitu. Padahal dia kan lulusan LC ya, lulusan Kairo kan, secara umum kan modern tuh. Akhirnya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau cerita sama saya, Fajar Dunia pesantrennya. Jadi cerita sama saya, awalnya start katanya, saya kalau ada orang lagi zikir saya joget di depannya katanya gitu. Dia jogetnya itu ya bukannya joget resep Pak, agak ada orang zikir joget makan gak ada. Itu mah jogetnya joget ngeledek, ngerti nggak Pak? Jadi saking kagak resepnya sama orang yang berzikir, dia ngeledek gitu, dia joget gitu, dia pokoknya nggak dihargain tuh.
Satu saat dia ada satu masalah, gitu. Ada satu masalah, beliau cerita sama saya. Ini saya matiin aja karena ada hal pribadi ya Pak. Satu masalah yang pada akhirnya beliau itu muntah darah, nggak kuat berdiri. Lagi ada satu masalah, gitu. Muntah darah itu, tidur muntah darah, matanya merem, sampai 3 hari 3 malam nggak bergerak. Dibawa sama orang tua dan keluarganya ke ahli hikmah di daerah Rawabelong. Tahu kan Rawabelong? Ini kan kalau Rawabelong kan gituannya dulu mah terkenal deh mah. Masih bau-baunya si pitung apa jampang? Pitung. Ya Pak ya. Nah, jadi dibawa. Kata guru Al-Hikmah bilang apa? Ini si beliau Abu Arif cerita sama saya. Ustadz, guru hikmah itu bilang yang ini mah katanya baru bisa disembuhin sama seorang mursyid, gitu. Mursyid itu kalau bahasa kitanya mah biangnya torikot lah gitu. Yang orang ahli zikirnya. Dia mau kalau udah mursyid mah ngobrol begini aja juga artinya mah zikir. Enggak kayak kita mau ngobrol semuanya ngikut. Ya Pak ya. Kalau mursyid mah ininya ngobrol nih, ininya mah enggak aja mah. Gitu. Kata Al-Hikmah ini bisa disembuhin sama seorang mursyid, dibawa sama keluarganya ke almarhum al-maghfurah Abah Anom, sembuh di sana. Semenjak itu Allah balikan 95 derajat. Yang tadinya enggak percaya sama zikir, dia sekarang percaya sama zikir. Gitu Pak. Karena memang zikir itu ala bizikrillahi tasmainnul qulub. Dengan berzikir hati jadi tenang. Dengan berzikir sama Allah sama bahaya musibah jadi jauh kita. Ya Pak ya? Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu tuh. Kita lanjut lagi. Fazkuruni azkurukum. Fazkuruni, berzikirlah kamu kepada aku, azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Ingatlah kamu kepada aku, maka aku akan ingat kepada engkau. Azkurkum ay bil maghfirah, artinya akan diampuni dosa-dosanya. Tuh, orang yang berzikir dosanya akan diampuni oleh Allah. Wasawab, dan akan diberikan pahala oleh Allah. Qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Allah berfirman ud'uni, berdoalah kamu kepada aku, mintalah kamu kepada aku, astajib lakum, maka sungguh akan aku kabulkan permintaanmu. Tuh Pak. Jadi kalau kita minta sama Allah, pasti Allah akan kasih permintaan kita. Harus yakin. Makanya kalau kita doa harus yakin, jangan ada kalimat ragu. Apa iya ini Allah ngasih? Jangan. Ya Pak ya. Harus yakin. Karena di Indonesia ini Allah kasih, di dunia ini Allah kasih ada waktu-waktu ijabah. Waktu-waktu ijabah itu di mana tatkala kita berdoa pasti dan insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita cuma dikasih waktu ijabah. Kalau Haram Madinah ada waktu ijabah, ada tempat ijabah di Sonoma, di Masjidil Haramah. Ya Pak ya, di Masjid Madinah mah bukan hanya waktunya, tapi tempatnya. Raudhah tempat ijabah. Maqam Ibrahim tempat ijabah, Hijr Ismail tempat ijabah, Rukun Yamani tempat ijabah. Kalau di sono mah ada tempat ijabah, kalau di kita mah nggak ada yang berdoa di Masjid Al-Ikhlas pasti dikabul, nggak ada. Ya Pak ya. Kita punya maksudnya nggak ada jaminan gitu. Kalau ada jaminan mah kan wah penuh ini masjid ya Pak ya. Kalau di sana tuh ada tempat ijabah, raudhah, kita berdoa di situ. Udah nggak kenal waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, emang tempatnya udah ijabah. Tuh,
ya Pak ya. Tapi kalau di Indonesia kita kudu nyari waktu ijabah. Mana doa di waktu ijabah? Berdoa setelah sholat fardu waktu ijabah, sepertiga malam waktu ijabah, ya Pak ya. Ketika khotib antara dua khutbah itu waktu ijabah gitu. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan dia. Tuh. Kalau orang bertawakal, dia ikhtiar, maka Allah cukupin. Serahin ke Allah, ya Pak ya. Yang namanya burung pagi-pagi pergi, pulang-pulang sore udah kenyang. Yang namanya ayam, ya Pak ya, pagi-pagi pergi, sore-sore udah kenyang. Biarin pertelet naik juga, ya Pak ya. Yang penting pada kuat beli, gitu aja. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuh kalau Kiai Nur Ali ujung harapan itu tuh Pak wiridnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masyaallah. Cukup Allah yang jadi pencukupan buat kita semua. Inna rahmatallahi qaribum minal musinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Pak, rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang sering berbuat baik. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kebaikan-kebaikan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Urusan orang berbuat jelek sama kita biarinin, ya Pak ya, biarinin aja gitu. Coba Rasulullah lihat bagaimana nggak bagus akhlak beliau buat kita, ya Pak ya. Kalau kebaikan mah nggak usah dipaksa, ntar juga jalan gitu. Makanya saya mah sering ngomong sama teman-teman, kalau kita berbuat baik, udah ngajak kanan kiri nggak mau ikut, biarin kita jalan aja, ya Pak ya. Nanti juga orang secara naluriah alaminya akan ikut kepada kebaikan itu. Makanya jangan khawatir ketika kita berbuat baik, kok gue sendirian kelihatannya gitu, jalan aja, ikhlas saja karena Allah, udah, ya Pak ya. Insya Allah rezeki juga ngikutin, amin ya robbal. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bi ghairi zikrillah. Janganlah kamu banyak ngomong kecuali dalam berzikir kepada Allah. Jangan banyak ngomong ini. Kadang-kadang kita kan gini ya, kalau tahlil tibang 100 aja la ilallah ngantuk gitu Pak. Tapi kalau ngobrol di pos itu kopi apa sebaskom, ya Pak ya, kagak ngantuk. Emang begitu. Coba dah kita ngaji ini dari maghrib sampai isya, lomennya lemes banget gitu. Padahal teh udah dikasih, kue udah dikasih, ya Pak ya. Padahal mah kalau habis sholat isya jalan pada seger itu Pak, ya Pak ya. Emang kadang-kadang setan itu pinter goda kitanya, ya Pak ya. Tapi jangan ntar ada orang tidur dibilang lu setan itu, jangan, bisa berantem, ya Pak ya. Maksudnya kita digodanya tuh pinter itu, digodanya pinter itu Pak. Coba dah Pak nih, ada bola aja dah, dulu lagi bola ya, bola jam 1 apa juga disiapin kacang, bener Pak. Oh lu bawa kacang ini itu, bener mah. Kalau tahajud jam 3 padahal beker udah 3, jam 6 lagi tuh. Emang begitu itu cobaannya, ya Pak ya.
Bapak diri yang dimuliakan oleh Allah, fa inna kasratal kalami bi ghaizi dzikrillah tusira qaswatal qalbi. Maka sesungguhnya banyak ngomong bi ghairi dzikrillah tanpa ingat kepada Allah turisu qaswatal qalbi, maka itu akan mengeraskan hati. Jadi orang yang banyak omong, yang bukan ingat sama Allah, hatinya bakal keras sama kebaikan gak nerima gitu. Wa inna ab'adan nas minallahil qalbil qasi, dan sejauh-jauhnya manusia adalah orang yang hatinya itu keras. Nauzubillahi min dzalik. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut. Qala al-faqih Abu Lais, berkata Imam Faqih Abu Lais, apa kata Imam Faqih? Man hafiza sab'a kalimatin, barang siapa orang yang jaga 7 kalimat ini, kalimat ini dijaga, jangan sampai lupa di dalam hidup kita. Ini dijaga nih 7 kalimat ini. Apa yang kita dapat? Bahwa syarifun indallah, orang itu akan mulia di sisi Allah. Wal malaikah, dan orang itu akan mulia di sisi malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Walau kanat misla zubadil bahri, walaupun dosanya itu sekecil buih di lautan. Orang yang jaga 7 kalimat ini hidupnya akan mulia. Nih Pak nih. Ini kata Imam Faqih Abu Lais, hidupnya akan mulia. Di sini dijelaskan. Lantas dosanya Allah ampuni walaupun sekecil apapun. Wa yajidu halawata ta'ah, orang itu akan merasakan nikmatnya beribadah. Nikmatnya beribadah. Masya Allah. Itu Imam Ali Pak wafatnya lagi sholat. Allahu Akbar. Ya Pak ya. Saking khusyuknya itu musuh busur panah nembus di sisi dadanya. Sholat terus sampai selesai. Ketika assalamualaikum warahmatullah, baru berasa jatuh beliau Imam Ali. Apa cerita ini menggambarkan? Karena beliau saking nikmatnya sholat. Ya Pak ya. Beliau tuh saking khusyuknya sholat. Kalau kita menyamuk lewat aja juga marah-marah. Ya Pak ya. Saking nikmatnya itu sholat itu. Masya Allah. Dan orang yang jaga 7 kalimat itu, kata Imam Faqih, wa yajidu halawata ta'ah wa takunu hayatuhu wa wamatuhu khairan, hidupnya meninggalnya dalam keadaan baik. Apa 7 kalimat itu? Ini Pak, nih kita ingat-ingat. Jadi ngaji malam ini pulang ada yang dibawa gitu. Yang pertama kata Imam Faqih, ayakulla inda ibtida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Kalau memulai, yang harus kita jaga nih, kalau hidup pengen mulia. Kalau hidup pengen mulia, dosa diampunin sama Allah. Setiap memulai sesuatu harus dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah Pak. Tuh, enak, nikmat, berkah, ya Pak ya, hidup berkah. Bapak kalau motong ayam kan bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau Bapak motong ayam, motong sapi, motong kerbau, nggak ngucapin bismillah, walaupun daging ayamnya itu halal, walaupun daging sapinya itu halal, namanya daging sapi kan halal, daging kerbau halal, tapi karena nggak baca bismillah haram dimakan. Tuh. Jelas apa ya? Bapak nembak burung. Nah, nembak burung nih.
Yang hobi nembak kan ada tuh, sering ke bawah pada bawa tembakan. Ada burung yang besar tuh, burung ayam-ayam ya Pak, yang dimakannya pakai dong-dong. Kalau tembak bismillahirrahmanirrahim, Allah bret, mati, jatuh, dimakan halal. Tuh ya Pak ya, dimakan halal karena udah bismillah. Yang haram tuh kalau burung lagi terbang dapat serangan jantung mati. Nah, itu haram. Ya Pak ya. Wah, Pak Ustadz, saya makan di warteg, saya makan di Padang daging ayam, saya nggak tahu nih orang pakai bismillah apa kagak gitu. Jangan nanya dulu ke tukang warteg, Mas ini pakai bismillah nggak, berantem Pak. Ya Pak ya. Kalau Bapak nggak tahu, cukup waktu makannya baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Emang kita kalau lihat pemotongan ayam sadis ya Pak ya. Gini serak ya kan? Aduh. Nah, Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya kalau yang motong itu harus yang ahlinya. Nah, pernah dulu motong sapi Ustadz tuh di daerah Elok. Ya kalau Ustadz bacanya mungkin bisa, tapi kalau motong kan belum tentu bisa. Akhirnya dia motong sapi, salah potong, jatuhnya ke pahanya, ketimban sapi, patah. Akhirnya kepekayon berapa minggu. Coba kalau yang ahlinya mah, ya Pak ya, cepet itu. Makanya serahin aja sama ahlinya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama ucapin bismillahirrahmanirrahim. Ingetin Pak, itu mau makan bismillah, mau minum bismillah, pakai baju bismillah, naik kendaraan bismillah. Wasaniya ayakula ba'da faragin faragi kulli syai'in alhamdulillah. Kalau habis melaksanakan sesuatu ucapin alhamdulillah. Tuh Pak, habis makan alhamdulillah. Walaupun doa panjang yang nggak bisa kan ada tuh. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alni minal muslimin. Udah kali begitu mah kelamaan, udah aja habis makan alhamdulillah. Ya Pak ya. Bapak dari kantor ke rumah, pulang sore jam 4. Apa di rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu istri, duduk alhamdulillah sampai rumah. Tuh ya Pak ya. Nah kayak kemarin saya berangkat umroh, ketika pulang sampai bandara saya bilang sama jamaah, nanti kita sholat sunnah di masjid gitu. Setelah itu kita sujud syukur, ngucapin alhamdulillah biar bisa balik lagi ke sono begitu ya Pak ya. Jadi jangan, makanya dituntun begitu. Kenapa? Karena kalau udah pulang ke rumah masing-masing kayaknya mah sholat di masjid pada malu gitu ya Pak ya. Mendingan bareng-bareng dituntun gitu. Makanya saya mah kemarin mimpin umroh juga dituntun, nih mandinya gini caranya, niat ya mandi masing-masing. Ketika niat Ka'bah doanya ikutin masing-masing. Tua pertama pimpin, ayo begini, ayo gitu ya Pak, enggak dilepas lah. Kalau dilepas bingung orang ya Pak ya. Sampai selesai alhamdulillah oleh Allah. Selanjutnya itu kita ucapin alhamdulillah. Masya Allah. Habis gajian alhamdulillah gitu ya Pak ya. Wal khamisah war rabi'ah, maaf, wasalisa yang ketiga, iza jaro ala lisanihi, apabila keluar dari mulutnya sesuatu yang enggak pantas, maka ucapin astagfirullah. Tuh ada kan kadang-kadang tuh laki bini berantem, apa lupa omongan apa aja keluar, kata bininya, bang istighfar bang. Tuh maksudnya ini nih, ngomong jangan sembarangan ya Pak ya, awas baik-baik. Warabi'ah yang keempat, idza arada fi'la ghadan ayyakula insyaallah. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu yang sifatnya esok hari, ucapin insya
Allah. Lo besok kondangan, insya Allah. Bareng ya? Iya, insya Allah. Tungguin depan masjid. Iya. Lo besok kondangan? Pasti gitu. Dia jalan, dia kagak. Ya. Lo besok ngaji? Pasti gitu. Dia ngaji, dia kagak. Ya, maka ketika akan melaksanakan sesuatu yang besok ucapin insya Allah. Yang punya bengkel mobil, gimana bang nih? Mobil saya dicat ulangnya, selesai nggak 3 hari lagi? Insya Allah gitu. Jadi insya Allah artinya Pak, jika sa'a berkehendak Allah, jika Allah berkehendak. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wal khamisah yang kelima, iza istaqbala ilai fi'lu makruhin ayakula la haula wala quwata illa billahil aliyil. Kalau melihat sesuatu yang kita benci, nggak suka, ucapin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya la haula tiada daya, wala quwata tiada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali yang punya daya, kecuali yang punya kekuatan cuman satu, Allah al-azim yang maha agung. Yang punya kekuatan cuman Allah. Selanjutnya wasadisah yang keenam, iza asobathu musibah ayakula inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau kena musibah yang gak ngenakin, ucapin inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau kita di Indonesia, kalau ada orang yang meninggal dunia diumumin, karena itu musibah. Apa pengumumannya? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ucapin itu. Bapak pulang ngaji nyari sendalnya nggak ketemu-temu, musibah nggak? Musibah. Boleh ngucapin innalillah, tapi jangan diumumin di masjid. Itu mah ya Pak ya. Cukup innalillah wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu namanya. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, selanjutnya wasabi'ah la yazalu yajri ala lisanihi bil laili wan nahar kalimatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu orang itu hidupnya akan mulia dunia akhiratnya, dosanya diampuni oleh Allah, Allah suka sama dia kalau selalu berzikir la ilaha illallah. Bapak, nanti kita belajar kitab namanya Qomi'ut Tughyan, itu kitab. Di sana dijelaskan tingkat keimanan yang paling tinggi. Tingkat iman yang paling tinggi a'laha qaulu la ilaha illallah. Itu orang yang sering berzikir dalam lisannya ucapan la ilaha illallah, itu paling tinggi. Wa adnaha, tanda orang punya imannya kecil. Ya Pak ya? Ini orang jarang sholat, jarang sedekah gitu. Tapi bagaimana? Imatatul adza anit thariq. Kalau dia jalan, pas lagi jalan ada kotoran, ada duri, biar nggak kena orang lain, itu tanda orang punya iman. Cuman paling bawah dia. Ya Pak ya. Makanya Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nah, ini 7 kalimat yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa. Pertama, ingetin ngucapin bismillah ketika akan melakukan aktivitas. Yang kedua, ucapin alhamdulillah setelah kita beraktivitas. Tapi yang baik-baik nih Pak nih, gitu. Jangan ntar ada yang nih burung gua ambil bismillah. Jangan, itu mah. Ya Pak ya. Ketika berbuat baik ucapin bismillah. Ketika telah melakukan aktivitas ucapin alhamdulillah. Kalau keluar omongan yang kagak pantas dari mulut kita, ucapin istighfar.
kalau akan janji mengerjakan sesuatu yang sifatnya besok, ucapin insya Allah. Jika kita melihat sesuatu yang gak suka, ucapin la haula wala quwata illa. Kalau kita terkena musibah atau lihat musibah, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah, ini saja, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena saya juga ada tamu mau ngundang maulid, saya suruh tunggu ya Pak ya. Ustadz ada di rumah, ada habis maghrib kata saya. Kira saya emang gak ngaji, gak tahu beliau Pak Hendrawan ngasih taunya sebelum maghrib 10 menit atau 15 menit. Jadi itu buru-buru berangkat dulu. Ini saja. Yang pertama, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada para donatur Bina Yatim Darul Ihsan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali untayan doa. Mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sedikit pengumuman Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin ke tanah suci, hayu bareng saya yang mimpin langsung. Insya Allah akan pemberangkatan kedua. Tadinya mau bulan Desember besok ya Pak ya, Desember Januari. Ternyata dimajukan tanggal 18 November. Jadi tanggal 18 November insya Allah akan berangkat kembali. Yang ada rezeki ya Pak ya, ayo bareng-bareng ya Pak ya, biar keimanan kita bertambah, biar ibadah kita bertambah giat ya Pak ya. Jadi yang ada rezeki kami persilahkan menghubungi melalui WA atau minta telepon kepada pengurus Masjid Al-Hidayah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fatihah 1 kali buat kita yang hadir, keluarga kita yang di rumah, dengan satu tujuan, biar panjang umur, biar sehat badan, mudah rezekinya, manfaat ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsa wa amalin la yudfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya